Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La harfin kataba wa yaktubu badal abin wa la tahil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, laqad ruzqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa inna insyaallah minal amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para keluarga mustami'in wa mustami'at, pecinta puji-pujian terhadap kekasih sejati kita yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita panjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan dan dimudahkan hati dan kaki kita sehingga kita bisa melangkah ke tempat ini. Ketahuilah bahwasanya adanya kita di tempat sini dan ucapan-ucapan kita, pujian-pujian kita, tarikan hati kita itu pada sekadar sesuatu yang nilainya biasa. Kadang sesuatu yang nilainya kebetulan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menjalani dan tinggal kita mensyukuri, dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berkat maulidnya Rasulullah, dengan berkat zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat pecinta-pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah, otomatis orang pun mencintai akan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini temanya yaitu membicarakan tentang orang-orang yang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra, yang kita anggap beliau bukan hanya sekadar sahabiah, bukan hanya sekadar sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, itu kadang akan pernah sedekat Sayyidah Khadijah al-Kubra. Apalagi di dalam rahim Sayyidah Khadijah al-Kubra mengandung daripada benih-benih cinta yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kita rasakan sampai saat ini yakni berupa daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, ujar Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhibakum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Sayyidah Khadijah al-Kubra itu jika ibarat kita berbicara secara sejarah, Sayyidah Khadijah al-Kubra itu jika ibarat itu orang dunia yang berkecimpung dengan harta. Jadi kalau di dalam sejarah
itu 2/3 harta tuh di Mekah. Itu berdatang tuh ampun Khadijah kekayaannya. Jadi mulai peninggalan harta warisan, perkebunan, pertanahan, dagang, budak, sewa, macam-macamnya lagi. Itu hampir tidak berataan tolak. Ampun saya dah kerja terlalu beraja berataan. Nah cuma justru di sini kalau kita melihat pertanyaan untuk kenapa jadi orang berkecimpung dengan dunia itu dijodohkan dengan hatinya nang semata-mata akhirat, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita cari gitu kan, supaya jangan itu sekadar nang ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ista'inul akhirah di dunia, minta tolonglah olehmu akan akhirat dengan wasilah dunia. Dan kalau kita terkadang disitulah kalau kita melihat baik itu pondok pesantren kah atau apakah itu bilangnya kali dia donatur, orang-orang nang budi, orang-orang nang dermawan, orang-orang nang hartawan, itu sulit jalannya. Makanya itu jadi Rasulullah kiwam berdirinya bangsa ini adanya yang diantaranya pertama ulama, nasihat para ulama, kemudian kebijakan yang baik daripada para umar, kemudian sifat dermawan dari para hartawan, orang-orang langsung, kemudian apalagi doanya orang-orang para fuqara. Jadi bilangnya 4 itu baik, maka bangsa itu akan menjadi baik. Nah ini yang dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga menjadi sebuah sesuatu yang diidam-idamkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena di dalam riwayat ketika ada raja-raja daripada bangsa Romawi, orang-orang yang kaya di saat itu, bahkan orang-orang yang mulia, yang sederajat Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy waktu itu berdatang, keadaan yang diterimanya oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sebab ujar Sayyidah Al-Kubra, buat apa kamu mencari nang sugih? Aku sugih aja sudah. Nang kau cari itu apa? Sagan akhirat saja lagi. Jadi ini sebujurnya adalah tujuan yang lebih penting bagi kita. Ketika ketika walaupun kita bergelimang harta, kita berusaha masalah dunia atau segalanya, tapi ketika tujuan kita untuk akhirat, itu pasti akan dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan-jalan kebaikan. Contohnya seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat ulang telah patokan bahagianya yang ada diri Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu sangat sederhana, dan patokan bahagia pun yang ada di diri oleh Rasulullah itu pun sangat bahagia. Jadi kekayaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ada menjadikan sidin itu sombong, ada jadi menjadikan sidin itu merendahkan orang lain, ada. Justru kekayaan yang ada di Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu di dalam riwayat orang telah nang bagawi lawan Sayyidah Khadijah Al-Kubra di dalam riwayat itu bilang hampir kawin. Orang nang empat bagawi lawan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu hampir kawin. Makanya ujar Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah itu di dalam riwayat itulah ketika mamarina Rasulullah Abu Talib melawan Atikah membicarakan kayak apa nih kemanakan kita nih. Waktu itu Rasulullah sedang makan, kayak apa kemanakan kita nih.
Pinagana sudah sedangnya kita mencariakan segantinya buat kawin gitu tuh, berusaha lalu ujar Atikah bah kita ada bisi mula ngarenya Khadijah bubuan Quraisy juga nih kayak paman kita diuyakan di situ. Jadi pilihnya tuh tunggu gawi kayaknya di situ tuh kawinnya segan pemberian daripada upahnya tadi segannya badetang dan orang bari karena dia nunggu bicara anak-anak macam-macam. Bilanya sudah ida balaga, bila sudah sampai umurnya kewajiban daripada kuitannya ayu zawijahu ida balaga malah ngawinakannya apabila umurnya sudah sampai. Ada kita anak-anak kita wah ini bilang aku menjadi piala bergilir itu bahas pacaran hujan, itu bahas pacaran hujan, itu bahas mantanku bilang jadi piala bergilir. Mudah-mudahan senang. Yang berarti besar asli ya Allah mulia Masya Allah. Kayak Sayyidah Fatimah tuh, kada pernah melihat laki-laki dan kada pernah dilihat oleh laki-laki pada kegampangan. Masya Allah. Jadi di dalam riwayat telah akhirnya datanglah Atikah itu kepada Khadijah untuk melamar karena pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ini sami'na wa ta'ana aja pulang ke Marina gitu. Jadi nampak ketika disampaikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, napa ujar Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Biasanya aku nih Atikah mau pekerjaan orang itu dengan 20 dinar. Amun sagan Muhammad kamanakan ikam ubah 50 dinar. Sadinar itu pintar lah. 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. Kayak pemurahnya Khadijah. Jadi kalau kita pikir kalau kita hitung 20 dinar 4 gram emas banyak ya kalau namun Rasulullah 50 dinar kau benar kawin sebab dinar itu 4 gram emas beratnya bahari itu kan. Nah jadi sini itu namanya kebahagiaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah ketika kawa memberi makani lawan orang-orang yang menjadi jaminan-jaminan sini. Kesederhanaan daripada kebahagiaan Rasulullah SAW pun nampak. Makanya di situ kalau kita akan berbicara tentang kebahagiaan, kita berdataan ya, anak-anak tahu supaya langgaran bahagia itu namanya patuan bahagia itu. Kurangilah untuk belajarlah untuk menstandarkan kebahagiaan itu seminimal mungkin supaya kita nyaman bahagia. Lalu kita kaum mensyukur. Apabila kita kebahagiaan itu mencari patokan kebahagiaan itu harus kayak ini, lalu ketika kita mencapainya tuyuh. Makanya kalau di dalam hikam tuh, ada Pak Lurun lagi di hikam tuh, seseorang tuh hendak supaya lakas bahagia, hendak cepat bahagia, maka belajarlah ujar Ibnu Athaillah untuk meminimalisir daripada syarat-syarat bahagia itu sendiri. Makanya lihat kayak apa kebahagiaan Rasulullah. Kayak apa Rasulullah kau mensyukuri sesuatu ketika Rasulullah SAW bertakon lawan bini-bini sidin ujar Rasulullah adalah rumahnya nasi. Jabat peribasan aku lapar sama makan adalah makanan. Apa ujar bini sidin kadeda wahai Rasulullah. Kami kadeda nang masaknya. Apa ujar Rasulullah? Mun kaya itu aku puasa. Selesai. Mun kita kopi ada rumahnya redom. Kami ini
Jadi di situ lo letak kita tuh kehendak kita kayak ini, kehendak kita bini tuh kayak ini, harus biris kayak ini, makan tuh kayak ini, jamnya kayak ini, segalanya. Itu namanya sistem neraka itu tuh ketika hendak menjadikan sebuah standar kebahagiaan sulit kita mencapai. Nah di situ Rasulullah SAW menjalankan, memanage di dalam kehidupan rumah tangga sedikit bersama sahabat Khadijatul Kubra bahwasanya kainilah pengaruh bahagia. Maka di dalam riwayat disebutkan ada segan-segan lagi Sayyidah Khadijatul Kubra untuk membagi-bagikan harta sini. Nah memang pulang bisik apa latar belakangnya Sayyidah Khadijatul Kubra ini adalah seseorang yang pemurah. Itu yang kita belajar itulah untuk kenapa tadi meminimalisir daripada syarat-syarat bahagia itu sendiri. Jangan berkaya Rasulullah atau kan kayak ini sudah sama, kayaknya sudah alhamdulillah, kayaknya sudah alhamdulillah. Jauh lawan kita tentang pencapaian kita bilang kayaknya sekadar sukses lagi, bilang nggak sekadar tuntung lagi, melihat tadi apa tentang membahagiakan orang lain. Patokan kita ke orang lain tentang kita menjadi kita orang bersyukur orang kayak ini, orang kayak ini, orang itu namanya menjadikan. Jadi sebetulnya kesyukuran itu kita nak mengolah perasaan hati kita supaya menjadi qalilun min ibadiyah syakur, menjadi orang yang sedikit. Tetapi sedikit itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru orang yang sedikit itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya sedikit orang yang bisa bersyukur. Maka inilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidah Khadijatul Kubra ketika datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Khadijatul Kubra rasanya hanya pemurah untuk bahagian duniawinya, sidin bahkan bisa pemurah untuk bahagian ukhrawinya. Bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sidin kada pernah segan. Bahkan kan di dalam riwayat sebelum di dalam perjuangan Rasulullah SAW itu kurang lebih 3 tahun Rasulullah itu dibaikkan, kada gempangan. Bahkan Sayyidah Khadijatul Kubra umpat bersama Rasulullah SAW. Bahkan di akhir-akhir wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra pun merasa dirinya, hartanya rasa belum cukup lagi untuk membantu Rasulullah, rasanya asa belum puas lagi untuk bersama-sama Rasulullah SAW, rasanya asa belum habis lagi sampai Sayyidah Khadijatul Kubra, wahai Rasulullah, seandainya ulun mati dan seandainya tulang belulang ulun ini pun laku untuk dijual-jual lah wahai Rasulullah SAW demi untuk agama. Disitulah yang membuat hati Rasulullah SAW terenyuh. Dan ketika wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, Rasulullah lah orang yang pertama menyambut akan jasad Sayyidah Khadijatul Kubra. Mana namakan Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan di sini walhal kayak itu pulang telah apa yang dilakukan oleh Sayyidatul Kubra dengan luar biasa lillahi ta'ala, karena kada pernah berpikir aku ni pun kada kayak ini kada pencapaian kok kada sampai sukses kada. Jadi Sayyidah Khadijatul Kubra itu artinya habis seluruh harta sidin, habis seluruh apa segala yang ada di diri sidin, walaupun jika ibaratkan untuk jauh lagi perjuangan, kada pernah lagi merasakan kebahagiaan, kada pernah lagi merasakan nang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bahwasanya seseorang dunia kah, kayak apakahnya menjadi apakah ketika diniatkan itu untuk akhirat, maka itu pun akan selalu menjadi ibadah. Sebab dunia tapi disuruh di dalam syariat, maka itu menjadi ibadah. Sekalipun bentuknya itu ibadah, tetapi ketika niatnya untuk dunia, maka hukumnya itu kadang pernah menjadi akhirat. Dan kemudian lagi apa? Pemurahnya Sayyidah Khadijatul Kubra itu menjadikan beliau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis, as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun ya seseorang yang jahil. Apalagi kita alhamdulillah itu dibimbing oleh guru-guru kita, dan
Mudah-mudahan tadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar dan dari peninggalan guru-guru kita kawamah manakah ikhlas istiqamah, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, terkumpul dengan guru-guru kita, para masyayikh kita, para mu'allim musannif, tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai di dunia sampai ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ana tilka niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma kama mananta 'alaina bil iman fazilna bihi. وكما أنت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنت علينا بالبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب، توسلنا إليك بالحميد تقضي حاجاتنا والحاضر القريب. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.